penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung yang terjadi karena kerusakan dinding pembuluh darah. Kerusakan dinding pembuluh darah ini dapat terjadi karena beberapa faktor resiko, antara lain radikal bebas yang terkandung di dalam rokok dan polusi udara, kolesterol tinggi, hipertensi, penyakit diabetes mellitus, kebiasaan merokok, dan sebagainya. Kolesterol yang tertimbun pada dinding bagian dalam pembuluh darah dapat mengakibatkan pembuluh darah mengalami penyempitan sehingga aliran darah menjadi tersumbat. Akibatnya, fungsi jantung menjadi terganggu karena harus bekerja keras untuk memompa aliran darah. Dalam jangka panjang, arteri-arteri koroner semakin sempit dan mengeras. Kondisi inilah yang disebut dengan arteriosklerosis. Banyak hal yang dapat memperbesar risiko arteriosklerosis. Namun beberapa di antaranya yang penting dapat memperbesar risiko seorang mengalami arteriosklerosis antara lain sebagai berikut. Yang pertama adalah rokok. Menghisap rokok adalah risiko paling berperan bagi peningkatan kejadian penyakit jantung koroner. Bahkan bukan hanya perokok aktif, melainkan perokok pasif pun sangat beresiko untuk menderita penyakit yang mematikan tersebut. Kandungan nikotin dan karbon monoksida dalam asap rokok membuat jantung bekerja lebih cepat dari biasanya. Kedua zat tersebut dapat meningkatkan risiko terjadinya gumpalan darah di pembuluh arteri. Bahan kimia yang lain dalam rokok juga dapat merusak lapisan arteri koroner sehingga semakin memperbesar risiko penyakit jantung koroner. Penyebab kedua adalah kolesterol. Kolesterol yang terlalu banyak mengalir dalam darah dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Jenis kolesterol yang membuat risiko jantung koroner semakin besar adalah LDL atau low density lipoprotein yang biasa disebut sebagai kolesterol jahat. Kolesterol inilah yang memiliki kecenderungan untuk menempel dan menimbun di pembuluh darah koroner. Yang ketiga adalah diabetes mellitus. Para penderita diabetes mellitus juga diprediksi mempunyai resiko 2 kali lebih besar untuk terkena penyakit jantung koroner. Hal ini karena penderita ini kemungkinan memiliki lapisan pembuluh darah yang lebih tebal dari orang yang sehat. Ketebalan berlebih pada arteri koroner bisa menyebabkan terjadinya ketidaklancaran aliran darah. Selanjutnya terjadi pembekuan darah. Pembekuan darah atau trombosis yang terjadi pada arteri koroner akan memblokir suplai darah menuju jantung. Pembekuan darah di arteri koroner biasanya terjadi di lokasi yang sama dengan arteriosklerosis. Penyebab selanjutnya adalah tekanan darah tinggi. Tekanan darah yang terlalu tinggi juga dapat memperbesar seseorang menderita penyakit jantung koroner. Gejala jantung koroner antara lain sering ditandai dengan rasa tidak nyaman atau sesak di dada. Gejala seperti ini hanya dirasakan rasa nyeri terasa pada bagian tengah, lalu menyebar ke leher, dagu, dan tangan. Rasa nyeri muncul karena jantung kekurangan darah dan suplai oksigen. Gejala lain yang menyertai jantung koroner akibat penyempitan pembuluh nadi jantung adalah rasa seperti tercekik atau kita kenal dengan angina pectoris. Kondisi ini timbul secara tidak terduga dan hanya timbul jika jantung dipaksa bekerja keras, misalnya fisik dipaksa bekerja keras atau mengalami tekanan emosional. Pada usia lanjut, gejala serangan jantung sering tidak disertai keluhan apapun. Sebagian hanya merasa tidak enak badan. Upaya pencegahan yang bisa kita lakukan antara lain ada beberapa jenis upaya, baik pencegahan maupun pengobatan penyakit jantung koroner. Yang pertama, mengatur pola makan yang sehat.
Hal pertama yang dapat dilakukan untuk melakukan pencegahan penyakit jantung koroner adalah dengan mengatur pola makan sehat. Biasanya jantung koroner menyerang mereka yang berusia sekitar 40 tahun dan lebih banyak menyerang kaum laki-laki dibanding dengan kaum perempuan. Oleh karena itu, penderita harus mengkonsumsi makanan sehat dan yang bernilai gizi tinggi. Yang kedua, olahraga yang teratur. Harus rajin melakukan olahraga secara teratur. Tidak semua jenis olahraga dianjurkan, sebaiknya melakukan olahraga aerobik. Ketiga, istirahat yang cukup. Sama sekali tidak boleh meremehkan istirahat. Tubuh yang digunakan untuk bekerja setiap hari membutuhkan waktu untuk istirahat. Yang keempat, kontrol berat badan. Berat badan harus dikontrol. Sama sekali tidak dianjurkan memiliki berat badan melampaui batas ideal dan batas normal berat badan. Sebab bila terlalu banyak lemak dalam tubuh dapat memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Yang terakhir adalah menghindari makanan yang dapat memicu timbulnya penyakit jantung koroner. Ada beberapa makanan yang harus dihindari, antara lain makanan yang mengandung zat gula terlalu tinggi, makanan yang berlemak tinggi, dan makanan siap saji yang tidak baik karena mengandung banyak sekali pengawet di dalamnya. Nah, ini tadi adalah video tentang jantung koroner. Semoga bermanfaat untuk Anda semuanya. Salam sehat dari Tukang Jamu.